Bab 141 Ikatan. Ikatan keturunan. Mu Chen tampak sedikit tertegun saat dia mengulangi kata-kata ini perlahan-lahan kembali ke dirinya sendiri kemudian, matanya berbinar saat dia menatap 9 neteh bird dan bertanya, apa itu? Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh anggota garis keturunan Divine Beast kuno sederhananya, ini menggunakan teknik khusus untuk menghubungkan garis keturunan kita bersama. Manfaatnya adalah bahwa kamu akan memiliki kemampuanku ini adalah metode tingkat yang lebih tinggi untuk mendapatkan kemampuan spiritual beast dibandingkan dengan hanya menelan esensi jiwa. Sebuah pemikiran samar disampaikan oleh 9 neteh bird, kerugian dari ini adalah bahwa kita akan membentuk hubungan yang erat satu sama lain. Jika Anda mati, saya juga akan mati. Demikian pula, jika saya mati, Anda juga akan mati. Mu Chen langsung membeku dan tersenyum pahit, bukankah ini cukup kejam? Berhenti berpura meskipun manusia dapat meningkatkan umur mereka melalui kultivasi, tetapi berdasarkan kematian biasa, kamulah yang pasti akan mati lebih dulu kecuali jika kamu entah bagaimana berhasil berkultivasi ke tingkat yang sangat tinggi. 9 neteh bird berkata dengan jijik. Dan kau pikir aku bersedia membentuk ikatan keturunan dengan manusia seperti serangga? 9 neteh bird memiliki garis keturunan dari burung abadi kuno. Dibandingkan dengan segala sesuatu tentangmu, itu berkali-kali lipat lebih mulia. Kau bahkan tidak tahu berapa banyak orang yang berusaha membentuk ikatan garis keturunan dengan kami meskipun begitu, ras 9 burung neteh bird tidak pernah melakukan tindakan memalukan seperti itu. Jika bukan karena fakta bahwa tidak ada metode lain, aku tidak akan pernah menyarankan hal seperti itu sejak awal. Sedikit kemarahan ada di dalam pikiran yang disampaikan. Ketika manusia menelan esensi jiwa dan menghapus kehendak spiritual beast, itu adalah salah satu tindakan yang paling hina dan rendah untuk mendapatkan kemampuan spiritual beast. Namun, ikatan garis keturunan melampaui tindakan menelan dalam hal metode dan potensi. Ini karena ini adalah satu-satunya metode yang dapat menyatukan dua garis keturunan, yang memungkinkan pembudidaya untuk menggunakan kekuatan yang sangat. Namun, ikatan garis keturunan membutuhkan persetujuan dari kedua belah pihak bagi makhluk tingkat tinggi, itu hanyalah aib bagi mereka untuk meletakkan martabat mereka dan dengan sukarela membentuk ikatan garis keturunan dengan manusia. Oleh karena itu, mereka lebih suka dilenyapkan sepenuhnya daripada melakukan hal seperti itu. Mu Chen tersenyum tak berdaya bagaimanapun, semua ini terjadi karena 9 neteh bird. Siapa yang menyuruhnya menjadi begitu rakus dan menelan dua esensi jiwa makhluk spiritual tingkat surga sekaligus? Dari kedengarannya, ikatan garis keturunan memiliki banyak manfaat bagi namun, Mu Chen merasa sedikit aneh karena dia harus menyatukan hidupnya dengan orang lain. Apakah kamu setuju atau tidak? Berhentilah bertindak begitu bimbang. Melihat Mu Chen terdiam, 9 neteh bird segera angkat bicara. Ia bisa merasakan jaring emas ungu secara bertahap mengencang dengan sendirinya. Mu Chen menghela nafas dan mengangguk dia segera menjadi serius dan berkata, meskipun tidak banyak artinya saya mengatakan ini, saya ingin mengklarifikasi bahwa saya tidak memiliki banyak keinginan untuk membentuk ikatan keturunan ini. Aku hanya berjanji karena aku berhutang budi padamu. Dan sekarang, hanya ada satu metode untuk menyelesaikan dilema ini. Jika tidak peduli berapa banyak keuntungan yang akan kudapatkan, aku tidak akan mengikat hidupku dengan orang lain. 9 neteh bird benar-benar kuat. Namun, Mu Chen bukanlah seseorang yang akan mengorbankan sesuatu yang dia pegang teguh hanya untuk kekuatan. Dia memiliki keyakinan pada dirinya sendiri. Mungkin dia tidak sekuat 9 neteh bird saat ini, tapi dia sangat percaya pada kalimat ini, tidak ada yang bisa memprediksi seberapa kuat dia di masa depan. Di masa depan, mungkin saja dia bisa melampaui kekuatan 9 neteh bird. 9 neteh bird mendengus dan tidak membuat bantahan itu tidak takut mati. Jika tidak, itu tidak akan langsung berhadapan dengan petir ilahi hitam. Setelah bersama dengan Mu Chen, secara bertahap ia mulai memahaminya. Tindakan Mu Chen sebelumnya yang menyentuh jaring emas ungu tanpa mengetahui apakah itu akan menyakitinya atau tidak membuatnya merasa sedikit tersentuh. Dengan demikian, ia percaya bahwa orang di depannya setidaknya sedikit lebih baik daripada manusia hina lainnya. Oleh karena itu, ia mengusulkan untuk membentuk ikatan sampai batas tertentu, ia telah mengakui Mu Chen sebagai seorang individu. Jika tidak, ia lebih suka mati daripada membuat pilihan seperti itu. Cepat, saya tidak punya banyak waktu. Mu Chen mendesak 9 neteh bird. Serahkan ikatan keturunan padaku jika Anda memiliki sedikit pun perlawanan atau keengganan, itu akan menyebabkan ikatan itu gagal. Juga, Anda hanya akan memiliki satu kesempatan untuk melakukan ikatan ini. Setelah gagal, kita tidak akan pernah bisa membentuk ikatan lagi. 9 neteh bird mengingatkan Mu Chen. Cara ini memang keras.
Mu Chen sedikit terkejut dan segera menganggukkan kepalanya. Melihat ini, 9 Netebird tiba-tiba mengepakkan sayapnya dan api hitam meletus dari tubuhnya. Kemudian, dengan cepat terbentuk menjadi pola hitam di antara mereka berdua. Pola hitam yang dibentuk oleh api hitam memancarkan perasaan yang sangat misterius. Sepertinya berkomunikasi dengan sesuatu yang misterius di dalam tubuh manusia. Tempatkan setetes esensi darah di dalam pola hitam, kata Nine Netebird. Mendengar ini, Mu Chen mengulurkan jarinya. Setetes darah merah menyembur keluar dari ujung jarinya dan mendarat di dalam pola hitam yang menyala. Cici. Saat darah segar mencemari pola hitam, kabut putih menyembur keluar. Namun, kabut itu tidak menguap. Sebaliknya, kabut itu menyatu dengan pola hitam dan perlahan-lahan melonjak melalui pola tersebut. Pada akhirnya, kabut putih menempati separuh pola hitam. Sedikit keseriusan memenuhi mata 9 Netebird pada saat ini. Cahaya hitam melintas di dahinya saat setetes darah hitam keluar dari tubuhnya. Api hitam tampak menyala di dalam setetes darah ini. Darah hitam pekat ini juga menyatu ke dalam pola hitam dan menempati separuh lainnya. Dengu. Kedua tetes darah itu masing-masing menempati separuh pola api hitam. Kemudian, setelah pola hitam mulai bersirkulasi, kedua darah itu benar-benar bersentuhan. Boom! Pada saat kedua darah itu bersentuhan satu sama lain, tubuh Mu Chen dan tubuh 9 Netebird bergetar. Namun, kedua tatapan mereka tetap tertuju pada pola hitam yang beredar. Jika itu gagal, ikatan di antara mereka berdua juga akan gagal. Tidak ada kesempatan lain untuk menyukseskan tindakan ini lagi. Untungnya, kedua Blood Essence itu menyatu dengan cukup mulus. Terbukti bahwa burung dan manusia tidak memiliki tanda-tanda untuk melawan satu sama lain. Bas. Saat kedua Blood Essence menyatu, cahaya cemerlang meletus dari pola hitam. Api hitam naik dan langsung membakar pola tersebut. Swiss. Swiss. Dua esensi darah berwarna merah tua meletus keluar dari api hitam dan mendarat masing-masing di dahi Mu Chen dan 9 Netebird saat api hitam melonjak, lambang api hitam perlahan muncul dan memasuki kedalaman tubuh mereka. Begitu lambang api hitam memasuki kedalaman tubuh mereka, perasaan misterius muncul di hati mereka. Perasaan misterius ini membuatnya tampak seperti hidup mereka dibagi di antara mereka berdua. Saat Mu Chen menatap 9 Netebird, yang terakhir juga menatapnya. Kedua mata mereka menunjukkan sedikit raut wajah. Ikatan garis keturunan itu sukses. Tidak peduli apa, mulai sekarang, mereka berdua adalah keberadaan yang penting bagi satu sama lain. Bahkan jika mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka, mereka harus saling melindungi ini karena itu sama saja dengan melindungi diri mereka sendiri. Tiba-tiba, jaring emas ungu yang menyebabkan rasa sakit yang parah pada 9 Netebird menembus tubuh 9 Netebird kali ini, itu tidak menyebabkan kerusakan padanya. Sebaliknya, dua esensi jiwa makhluk spiritual tingkat surga di dalam tubuh 9 Netebird terhapus. Setelah menyadari situasi ini, 9 Netebird menghela nafas lega. Ia menatap dengan penuh kebencian pada bunga mandala. Ia benar-benar telah kehilangan kekuatan dan pengaruhnya karena hal ini. Jadi, begitu ia pulih, ia pasti akan memperlakukannya dengan baik. Kehendak di dalam naga roh misterius dan api geosentris Jalapura telah dihilangkan. Selanjutnya, kita akan menelannya bersama-sama. Namun, sebagian besar energi spiritual akan menjadi milikku. Bagaimanapun, kau tidak bisa menanggung energi spiritual yang begitu besar. 9 Netebird berbicara. Cerewet sekali, kenapa sepertinya kamu perempuan? Mu Chen mengangkat alisnya dan menantangnya. Dia menatap 9 Netebird dan bertanya, pada akhirnya, apakah kamu laki-laki atau perempuan? Sepertinya begitu makhluk spiritual cukup kuat, ia juga bisa berubah bentuk menjadi bentuk manusia, bukan? Bukan urusanmu. Saat ini disebutkan, 9 Netebird segera berubah menjadi marah. Dia langsung mengepakkan sayapnya ke arah Mu Chen. Karena telah membentuk ikatan garis keturunan dengan Mu Chen, bunga mandala tidak lagi mengikat dirinya sendiri di dalam sangkar. Sayap hitamnya melewati penghalang cahaya dan memukul roh Mu Chen. Tindakan ini membuat roh Mu Chen terbang menjauh. Burung yang kejam. Mu Chen tersenyum dan tidak lagi memprovokasi, dia mulai membantu menelan energi spiritual yang sangat besar di dalam dua esensi jiwa makhluk spiritual tingkat surga. Sementara Mu Chen memiliki pikirannya terbenam di dalam tubuhnya, dia tidak merasakan bahwa bahaya dari luar telah menyelimutinya. Di luar air terjun gunung, suara angin berhembus saat banyak sosok bergegas mendekat. Mereka akhirnya muncul di langit dan menemukan Mu Chen, yang sedang duduk bersila di dekat air terjun. Akhirnya kita menemukan anak itu, mari kita lihat bagaimana dia bisa bersembunyi dari kita sekarang. Saat mereka menatap sosok Mu Chen, tangisan dingin terde mereka benar-benar lelah karena pengejaran selama 1 hari.
Sungguh menakjubkan betapa sulitnya berurusan dengan seorang anak laki-laki, yang baru berada di tahap awal tahap roh. Di depan kerumunan, Xie Guan dan yang lainnya menatap dingin sosok Mu Chen. Energi spiritual melonjak saat mereka bersiap untuk menyerang. Desir. Namun, tiga sosok dengan cepat muncul di depan Mu Chen. Itu adalah Ye Qingling, Chu Qi dan Fang Zong. Mereka telah mengikuti kelompok itu dengan cermat. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa Mu Chen akan ditemukan. Jadi, mereka terpaksa muncul. Chu Qi. Xie Guan menatap ketiga orang ini dan segera mengerutkan kening saat dia mengunci tatapannya pada Chu Qi. Apakah Anda berencana melindungi Mu Chen? Saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan ini, jika tidak, Anda akan mendapat masalah. Chu Qi menghela nafas dan dia benar-benar tidak punya apa-apa yang bisa dia katakan. Berdasarkan tindakan orang ini, dia pasti akan menghapus simbol Mu Chen sambil mengambil dua esensi jiwa makhluk spiritual tingkat surga. Semuanya, mari kita bersikap lunak sebisa mungkin. Bagaimana kalau membiarkan kami pergi jika Mu Chen menyerahkan esensi jiwa makhluk spiritual tingkat surga? Fang Zong bertanya. Pada saat ini, mereka hanya bisa berusaha mengulur waktu. Anak ini benar-benar menjengkelkan, dia membuat kita membuang banyak waktu kita. Bagaimana kita bisa memaafkannya dengan mudah? Kamu harus cepat-cepat pergi, kalau tidak, kami akan berurusan denganmu juga. Yang telah mencapai tahap akhir tahap roh, segera menjadi dingin saat dia berteriak dengan keras. Kalau begitu, kami juga tidak bisa membiarkanmu berhasil. Chu Qi mengertakkan gigi dan menjawab. Kau pikir kau bisa menghentikan kami dengan kalian bertiga? Mencibir saat dia menyerbu. Energi spiritual yang padat melonjak saat membombardir ketiganya. Bersama-sama. Melihat Wu Hu menyerang, Chu Qi juga berteriak. Mereka bertiga bekerja sama satu sama lain dan energi spiritual yang kuat bertabrakan melawan serangan Wu Hu. Dong. Saat kedua serangan itu bertabrakan satu sama lain, gelombang kejut energi spiritual secara langsung menyebabkan banyak riak terjadi di air terjun, namun, tubuh Wu Hu hanya mundur 2 langkah sementara Chu Qi dan yang lainnya mundur puluhan langkah. Pada saat yang sama, Ye Qingling, yang merupakan yang terlemah dari ketiganya, menjadi sedikit pucat. Bagaimanapun, ada sedikit perbedaan antara tahap akhir tahap roh dan dia. Kalian semua, SCRAM. Wu Hu menyerang lagi. Sebuah pukulan dilepaskan dan membuat Chu Qi dan yang lainnya terbang menjauh. Kemudian, dia segera muncul di depan Mu Chen dan menyeringai, bencana darah anjing Mu Chen, bangun. Dia menyeringai jahat dan energi spiritual yang padat terisi di dada Mu Chen. Jelas terlihat bahwa dia berencana untuk memaksa yang terakhir untuk bangun dari kondisi kultivasi. Melihat ini, ekspresi Chu Qi dan yang lainnya berubah. Jelas terlihat bahwa Mu Chen sedang dalam kondisi kultivasi. Jika dia diganggu, kemungkinan energi spiritual akan menyerang balik, menyebabkan luka parah. Desir. Tapi tepat ketika ekspresi mereka berubah drastis, suara angin yang tajam berhembus dari cakrawala di kejauhan. Di bawah tatapan terkejut Wu Hu, cahaya hitam yang tajam tampak muncul dari kehampaan dan menembus pahanya, memaku dia ke tanah. Jeritan segera bergema dari Wu Hu. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini membuat ekspresi kultivator panggung roh lainnya berubah. Mereka segera berteriak, siapa? Setiap orang dari mereka mengangkat kepala sambil menatap cakrawala di kejauhan dari lokasi itu, cahaya terang melesat. Dalam beberapa detik, itu berubah menjadi sosok cahaya saat mendarat di depan Mu Chen. Saat Chu Qi menatap sosok ramping itu, sudut matanya bergerak dengan cepat. Dia tidak bisa mempercayai apa yang dia lihat. Sosok yang tidak asing ini. Apakah itu Luo Li? Bab 142 Reuni. Suara gemuruh bisa terdengar saat air terjun terus turun dan memenuhi langit dengan kabut. Pada saat ini sambil berdiri di udara di atas air terjun, ratusan sosok memiliki ekspresi keheranan saat mereka mengalihkan pandangan mereka ke tepi air terjun. Seorang gadis yang mengenakan gaun hitam, tiba-tiba muncul dalam bidang penglihatan mereka. Ia memiliki wajah yang lembut dan cantik, dan matanya yang jernih bagaikan kaca, memancarkan perasaan tenteram. Rambutnya yang panjang dan lentur tergerai dari puncak kepalanya, turun seperti air terjun ke pinggang rampingnya. Angin sepoi-sepoi berhembus lembut, dan rambutnya yang panjang sedikit bergoyang. Meskipun dia berdiri di sana dengan tenang dan tidak mengucapkan sepatah kata pun, semua orang di tempat kejadian, tanpa sepengetahuan satu sama lain, merasa. Di tanah di sampingnya, kaki Wu Hu dipaku ke tanah oleh pedang panjang hitam. Dia awalnya memiliki wajah yang penuh dengan amarah, tetapi dia menarik kembali tatapan marah ini ketika dia melihat gadis bergaun hitam di depannya. Sebaliknya, sedikit teror muncul di kedalaman matanya, dan dia dengan cepat menekan kutukan yang akan dia lontarkan.
Di langit, ekspresi Xie Guan dan Qin Zheng juga membeku. Jelas sekali bahwa mereka mengenali gadis bergaun hitam yang berdiri di depan mereka. Meskipun mereka hanya melihat penampilan dan temperamen yang luar biasa ini sekali saja, hal itu terukir dengan kuat di dalam pikiran mereka dan tidak mungkin untuk dihapus. Selain itu, mereka teringat adegan saat dia memaksa kembali Raja Xuan, Ji Xuan, di perhentian terakhir jalan spiritual yang menyebabkan dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan mahkota roh. Dia sebenarnya berada di tempat ini. Keheningan yang aneh tiba-tiba muncul di langit. Keheningan ini hanya berlangsung sesaat sebelum dihancurkan oleh seorang anak laki-laki, yang berada di tahap awal tahap roh, yang jelas tidak berpartisipasi dalam jalan spiritual. Dia memandang gadis bergaun hitam dan berteriak, "Siapa kamu? Kamu benar-benar berani membantu anak ini? Apakah Anda berencana untuk menjadi musuh dengan begitu banyak dari kami?" Diam. Di depan grup, Xie Guan dengan keras menoleh ke belakang dan berteriak. Anak laki-laki panggung roh benar-benar terpana dan warna wajahnya terus berubah dari biru menjadi putih dan kembali, namun, dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian, dia berbalik dan melihat ke arah orang-orang di sebelahnya. Dia segera menemukan bahwa mereka semua menatapnya dengan aneh. Tatapan ini membuatnya menggigil. Mungkinkah gadis cantik bergaun hitam ini memiliki latar belakang tertentu? Di samping air terjun, gadis bergaun hitam itu mengulurkan tangannya yang ramping dan mencengkeram gagang pedang yang masih menonjol dari kaki Wu Hu. Setelah itu, dia dengan santai mencabutnya. Melihat hal ini, Wu Hu buru-buru menghentikan darah yang keluar. Segera setelah itu, dia berusaha melarikan diri dari orang berbahaya di depannya. "Jangan bergerak." Namun, saat dia hendak bergerak, suara dingin gadis itu masuk ke telinganya. Ia langsung ketakutan sampai-sampai tubuhnya menjadi kaku dan ia bahkan tidak berani bergerak sedikit pun. "Tak satu pun dari kalian juga," dia mengangkat kepalanya dan berkata perlahan kepada ratusan sosok di langit. Ekspresi Xie Guan membeku. Dia segera mengertakkan gigi dan menjawab, "Raja Luo, jika kami telah menyinggung perasaan Anda dengan cara apapun, kami bersedia untuk menebus kesalahan. Kamu seharusnya tidak mengejarnya." Hawa dingin muncul di mata jernih gadis itu saat dia berbicara kepada Xie Guan dan yang lainnya. Wajah Xie Guan segera berubah. Mungkinkah Mu Chen memiliki semacam hubungan dengan Luo Li? Bagaimana ini mungkin? Bukankah dia dikeluarkan dari jalan spiritual sejak awal? Bagaimana mungkin dia menjalin hubungan dengan Luo Li? Jadi dia adalah teman Raja Luo. Qin Zheng mengeluarkan tawa hampa dan berbicara, "Jika kita tahu tentang ini, kita tidak akan berani menyerangnya." Ngomong-ngomong, ini semua adalah kesalahpahaman. Xie Guan juga mengatupkan giginya dan hatinya dipenuhi dengan keengganan. Ketika Luo Li muncul, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan simbol binatang spiritual tingkat surga. Ini karena dia tahu betapa kuatnya gadis cantik di depan mereka. Seseorang yang bisa melukai anak kiriman surga seperti Ji Xuan bukanlah seseorang yang bisa mereka lawan. Karena kamu sudah mengejarnya ke sini, maka aku akan menyuruhmu tinggal di sini untuk sementara. Luo Li menjawab. Hati Xie Guan tenggelam saat dia mengertakkan gigi dan berkata, "Raja Luo, apakah Anda berencana untuk menyerang kami?" Luo Li meliriknya sejenak dan menjawab dengan lemah, "Meskipun saya benar-benar ingin menyingkirkan Anda secara langsung sendiri, dia mungkin menyimpan dendam terhadap saya karena melakukannya. Oleh karena itu, kalian semua akan tetap di sini. Bagaimanapun, dia tidak suka jika aku ikut campur dengan hal seperti ini." Begitu Xie Guan mendengar ini, dia langsung merasa senang. Selama Luo Li tetap pasif, mereka tidak akan takut pada Mu Chen. Xie Guan dan yang lainnya saling bertukar pandang dan diam-diam mengangguk. Mereka tetap di lokasi mereka dengan jujur dan tidak berani mundur. Melihat pemandangan ini, beberapa individu spirit stage di belakang mereka merasa ada sesuatu meskipun mereka tidak tahu seberapa kuat gadis bergaun hitam itu. Mereka tahu dari ekspresi Xie Guan dan yang lainnya bahwa para pembudidaya yang kuat ini sangat takut padanya. Yang terbaik adalah melarikan diri dengan cepat. Beberapa siswa tahap awal tahap roh bertukar tatapan satu sama lain dan mundur dengan cepat dari tempat kejadian. Idiot. Ketika Xie Guan mendengar suara angin berhembus di belakangnya, dia sangat terkejut dan mengutuk dengan keras. Kemudian, mereka melihat Luo Li mengangkat alisnya yang ramping saat dia perlahan mengangkat pedang panjang hitam di tangannya dan mengeluarkan beberapa dorongan lembut. Udara segera bergemuruh dan bayangan muncul di atas pedang panjang hitam. Kemudian, sinar pedang yang tajam, yang tidak mungkin dideteksi dengan mata telanjang, tampak merobek kehampaan. Cici. Di lokasi yang jauh, murid-murid tahap roh yang mundur seketika membeku dan ketakutan muncul di mata mereka. Ini karena mereka mendeteksi bahwa simbol di dahi mereka telah hancur pada saat ini. Seberkas cahaya segera terbentuk dan menyelimuti mereka saat cahaya itu membawa mereka pergi.
Saat si Eguan dan yang lainnya menatap berkas cahaya yang berkelap-kelip di belakang mereka, jantung mereka bahkan para siswa tahap roh yang tidak bergerak pun benar-benar berkeringat dingin. Baru sekarang mereka mengerti betapa menakutkannya gadis bergaun hitam itu. Siapapun yang bergerak akan bernasib sama seperti mereka. Mata Luoli dengan lembut menyapu kerumunan. Namun, tindakan ini cukup untuk membuat mereka benar-benar menggigil dan mereka tidak berani melawan sama sekali. Di belakang, Ye Qingling menatap dengan penuh semangat ke arah Luoli, yang benar-benar ketakutan, dengan kekuatannya sendiri, ratusan siswa tahap roh sangat buruk sehingga mereka tidak berani bergerak seperti yang diharapkan dari Raja Luo. Di sebelahnya, Chu Qi dengan tegas menatap sosok itu dengan penuh matanya benar-benar dipenuhi dengan kegembiraan. Jika bukan karena Fang Zong menariknya kembali, dia mungkin sudah bergegas. Pada saat ini, Luo Li masih memiliki tangan rampingnya yang menggenggam pedang panjang hitam namun, dia perlahan-lahan berpaling dari kerumunan setelah dia memastikan bahwa dia telah menakuti semua orang. Dia tidak peduli dengan orang lain dan mengunci tatapannya dengan kuat pada anak laki-laki itu, yang duduk bersila di depannya. Tiba-tiba, dia mengabaikan kerumunan dan dengan lembut duduk di depan Mu Chen, matanya yang seperti kaca berbinar-binar saat dia menatap dengan tenang ke wajah yang tidak asing itu. Setelah berpisah selama kurang lebih 2 tahun, dia sepertinya sudah sedikit dewasa namun, senyum tenang masih tetap ada di wajah tampannya. Aku sudah menunggu kedatanganmu begitu lama. Dia mengulurkan tangannya yang ramping dan dengan lembut menyentuh wajah Mu Chen, senyuman hangat dan lembut perlahan muncul dari sudut bibirnya. Pada saat ini, matanya yang tenang dan tenteram tampak dipenuhi dengan cahaya yang cemerlang. Dia tidak tahu kapan itu terjadi, tetapi karena penampilannya, dunia hitam pekat, di mana dia hanya peduli dengan kultivasi, telah menjadi sangat mempesona dan penuh dengan harapan. Bahkan jalan spiritual yang membosankan dan tidak menarik telah menjadi sesuatu yang dia nikmati. Setidaknya kamu tidak bodoh dan tahu bahwa kamu harus memasuki Akademi Spiritual Langit Utara. Gadis itu tertawa dengan lembut, senyuman itu bahkan menyebabkan suara air terjun yang megah itu meredup. Di belakang, mata Chu Qi yang awalnya dipenuhi dengan obsesi tiba-tiba berubah menjadi pahit. Dia benar-benar menyu. Di langit, si Eguan dan yang lainnya memperhatikan tindakan intim Luo Li, dan hati mereka langsung tenggelam. Dilihat dari ini, terbukti bahwa hubungan mereka bukan hanya sekedar teman. Sementara Luo Li diam-diam duduk di depan Mu Chen, tangannya yang ramping akhirnya rileks dan melepaskan pedang panjang hitam saat dia meletakkannya di atas kakinya, namun saat melakukan hal itu, tatapannya selalu tertuju pada tubuh Mu Chen. Dengan demikian, semua orang merasa bahwa pemandangan di sini menjadi sangat aneh. Di langit, sekelompok besar orang tetap tidak bergerak sama sekali dan tatapan mereka sepenuhnya tertuju pada sosok ramping itu. Namun sosok itu duduk dengan tenang sambil memperhatikan anak laki-laki yang sedang berkultivasi. Waktu berlalu dengan lambat seperti ini, kira-kira setengah jam kemudian, Mu Chen perlahan-lahan membuka matanya yang tertutup rapat. Saat dunia di depan matanya menjadi terang, Mu Chen memutar lehernya sedikit. Tapi segera setelah itu, wajahnya langsung membeku saat dia menatap gadis bergaun hitam yang tersenyum padanya dengan bibir merahnya. Wajah yang anggun dan familiar itu masih sangat menarik. Mu Chen berkedip dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok matanya sebentar sambil, apakah aku benar-benar memikirkannya sebanyak itu? Ini pasti ilusi, kan? Jelas sekali bahwa gadis di depannya telah mendengar gumamannya, maka, bibirnya tiba-tiba terangkat. Hatinya, yang bisa tetap tenang dalam menghadapi situasi apapun, tiba-tiba bermekaran seperti bunga. Ia membara dengan penuh gairah dan kegembiraan perlahan-lahan merembes keluar dari dalam dirinya. Dia memegang gagang pedang panjang hitam dan sarungnya dengan lembut menusuk dada Mu Chen. Dia tersenyum dan bertanya, apakah kamu ingin aku menusukmu beberapa kali? Mata Mu Chen melebar sedikit lagi. Di kedalaman matanya, sedikit kebahagiaan melonjak keluar. Dia segera tertawa dan mengulurkan tangannya untuk memeluk gadis di depannya. Gadis itu tampak terkejut dengan tindakannya ini saat pedangnya menyentuh dada Mu Chen. Dia bisa dengan mudah memblokir Mu Chen dengan kekuatannya saat ini dengan memanfaatkan energi spiritual. Tapi begitu dia menyadari kegembiraan di dalam mata anak laki-laki itu, matanya juga melunak. Dia memegang gagang pedang di depan dadanya, sementara dia membiarkan dirinya dipeluk. Ketika Mu Chen memeluk pinggang ramping itu, dia membenamkan wajahnya ke dalam rambut panjangnya yang lentur dan menarik napas dalam-dalam sambil, Luo Li, akhirnya aku menemukanmu lagi. Sejak hari dia meninggalkan jalan spiritual, dia selalu menunggu kedatangan hari ini. Agar hal itu terjadi, dia telah membayar harga yang mahal. Mata Luo Li yang seperti kaca melembut saat dia bisa merasakan usaha Mu Chen selama 2 tahun terakhir di jalan spiritual, seorang anak yang dikirim dari surga tiba-tiba diusir.
Memikirkan hal itu, dia pasti menderita banyak tekanan ketika dia kembali. Meskipun dia selalu memiliki senyum tenang yang terpampang di wajahnya, di balik senyum itu dia tahu betapa lelahnya dia dan betapa banyak kesulitan yang dia hadapi. Tangannya dengan lembut terulur dan melingkari pinggang Mu Chen. Kemudian, dia perlahan bergumam jauh di lubuk hatinya. Mu Chen, aku juga senang bisa bertemu denganmu lagi. Bab 143 menyelesaikan. Di tepi air terjun yang deras, seorang anak laki-laki memeluk seorang anak perempuan sementara sinar matahari menyinari tubuh mereka. Pemandangan ini begitu indah, seakan-akan ini adalah sebuah lukisan. Di langit, wajah Si Eguan dan yang lainnya mulai bergerak-gerak saat menyaksikan pemandangan ini karena sudah sampai pada titik ini, hanya orang bodoh yang akan percaya bahwa Mu Chen memiliki hubungan biasa dengan Luoli. Meskipun mereka tidak memiliki banyak kontak dengan Luoli sebelumnya, mereka tahu betapa tidak dapat didekati gadis ini, yang telah berdiri di puncak di jalan spiritual seolah-olah dia menjaga jarak dengan semua orang. Matanya yang jernih tidak dingin, namun membuat semua orang tidak bisa mendekatinya. Mereka belum pernah mendengar tentang gadis kiriman dari surga ini, yang didambakan oleh banyak orang jenius berbakat di jalan spiritual, memiliki kontak intim dengan lawan belum lagi adegan seperti ini, di mana dia dipeluk oleh orang lain. Pada saat ini, Si Eguan dan yang lainnya menatap Mu Chen dengan rumit dan mata mereka dipenuhi dengan kecemburuan murni mereka tahu betapa luar biasanya Luoli. Oleh karena itu, mereka hanya bisa melihat dan menatap gadis seperti itu dari jauh. Namun, seseorang memeluknya dan menikmati kehangatan dan keharumannya yang unik. Batuk. Di belakang Mu Chen dan yang lainnya, Ye Qingling tiba-tiba mengeluarkan batuk lembut jika dia tidak menyela mereka, siapa yang tahu berapa lama mereka berdua akan tetap seperti ini. Selain itu, tidakkah Mu Chen tahu bahwa tampilan terbuka seperti itu akan sangat menjengkelkan bagi orang lain? Ye Qingling melirik Cuki, yang berada di sampingnya yang terakhir mengertakkan gigi dan menahan ekspresi ingin mencabik-cabik Mu Chen. Tapi untungnya, dia ditarik kembali dengan erat oleh Fang Zong. Jika dia bergegas sekarang, kemungkinan besar dia akan ditangani oleh satu tebasan dari Luoli. Setelah mendengar suara batuk yang datang dari belakang, Mu Chen berangsur-angsur pulih kembali dia segera memisahkan dirinya dengan lembut dari Luoli, dan matanya menyapu langit. Ada suasana aneh yang datang dari kerumunan yang berdiri dengan canggung di sana. Begitu mereka menyadari tatapan Mu Chen, mereka buru-buru menoleh dan menghindarinya. Kekejaman yang pernah mereka miliki ketika mereka mengejarnya telah lenyap sama sekali. Mu Chen melirik Luoli dan mengerti secara kasar apa yang telah terjadi. Dia tersenyum, sepertinya kekuatanmu telah meningkat pesat selama 2 tahun ini. Luoli hanya tersenyum dan menjawab, jika Anda mengalami pertempuran terakhir di jalan spiritual, Anda mungkin akan berada di level ini juga. Bagaimana bisa ada begitu banyak, seandainya? Mu Chen berdiri dan berkata, namun, bahkan tanpa kesempatan itu, saya masih bisa mengejar ketinggalan. Saat dia berbicara, dia mengarahkan senyuman ke arah Luoli, selain itu, ada begitu banyak orang yang menyukaimu. Karena mereka semua cukup kuat, mungkin akan lebih merepotkan ketika kita memasuki Akademi Spiritual Surga Utara. Oleh karena itu, saya khawatir masalah akan terus menemukan kita jika saya tidak bergegas. Luoli tersenyum tipis saat dia menjawab, tidak apa-apa. Aku bisa melindungimu. Sama seperti saat kau melindungiku di jalan spiritual. Aku tidak selemah itu. Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap Si Eguan dan yang lainnya, yang bertingkah tidak wajar. Dia tersenyum tipis dan bertanya, apakah Anda meninggalkan mereka untuk saya? Mau bagaimana lagi? Saya tidak ingin diadukan oleh seseorang yang saya kenal. Luoli menggigit bibirnya yang merah dengan giginya. Mata yang menatap Mu Chen membawa sedikit keluhan yang langka. Dia berkata, kamu selalu seperti itu. Kamu tidak akan membiarkan orang lain ikut campur dalam masalahmu. Mu Chen tersenyum pahit. Dia tahu bahwa dia sedang membicarakan masalah di dalam jalan spiritual. Bukannya aku tidak membiarkanmu ikut camp itu karena saya tahu bahwa akan ada harga yang harus dibayar. Ada beberapa hal yang harus ditanggung oleh seorang pria. Mu Chen menghela nafas dan sedikit rasa dingin melintas di matanya. Masalah itu diam-diam disebabkan oleh Ji Xuan. Tangan ramping Luoli menegang saat dia mencengkeram gagang pedang sambil bergumam. Aku tahu. Mu Chen tersenyum. Dia menatap wajah lembut gadis di depannya dan perlahan menjawab, namun, bahkan jika saya tahu bahwa itu diatur olehnya, saya akan tetap melakukan hal yang sama. Bagaimanapun, ada aturan yang dimiliki seseorang di dalam hati mereka yang tidak boleh dilanggar. Luoli menatap matanya, dan bibir merahnya sedikit mengarah ke atas di tepinya. Sedikit kelembutan melintas di matanya yang tenang. Tindakan gila Mu Chen selama jalan spiritual telah membuatnya memahami banyak hal.
Inilah mengapa dia datang ke Akademi Spiritual Surga Utara tanpa ragu-ragu. Jalan spiritual hanyalah permulaan. Kita akhirnya akan memiliki pertarungan yang sebenarnya sekarang setelah kita memasuki 5 akademi besar. Mu Chen tersenyum. Senyuman tampan di wajahnya menunjukkan sedikit antisipasi. Saya harap dia bisa memberi saya semacam kejutan. Jika tidak, itu akan sangat membosankan selama pelatihan kami di 5 akademi besar. Kali ini, mari kita bertarung dengan baik. Aku akan membantumu. Luoli dengan lembut berbicara. Tentu saja kamu akan jika kamu tidak membantuku, aku harus memukulmu. Mu Chen terkekeh. Semburat merah muncul di wajah indah Luoli. Dia memelototi dengan marah ke arah Mu Chen. Jika orang lain mengatakan itu padanya, dia mungkin akan langsung menusuk mereka dengan pedangnya. Tetapi karena orang di depannya adalah Mu Chen, dia enggan melakukannya. Tapi saat ini, kamu masih harus menghadapi situasi saat ini. Mu Chen tersenyum kemudian, dia mengarahkan senyuman ini ke arah Xie Guan dan yang lainnya, semuanya, apakah menyenangkan mengejar saya? Xie Guan dan yang lainnya memiliki ekspresi yang tidak wajar tatapan mereka tertuju pada Luoli, yang berada di samping Mu Chen. Saat ini, mereka sedikit bingung apakah mereka harus berbicara atau tidak. Jelas sekali bahwa mereka cukup takut pada Luoli. Katakan apapun yang kamu inginkan dia tidak akan ikut campur. Mu Chen tersenyum tipis. Dia tahu bahwa Xie Guan dan yang lainnya mencemoohnya. Jika Anda ingin saya mengatakannya, maka saya akan mengatakannya. Bukannya aku takut padamu. Xie Guan akhirnya tidak tahan menahan diri di depan banyak orang ini. Dia mencibir, kami memang takut pada Raja Luo. Namun, kami tidak takut padamu. Terus terang, jika bukan karena Raja Luo, apakah Anda berpikir bahwa Anda memiliki hak untuk menjadi begitu sombong di depan kami? Bencana darah. Seseorang yang dinilai sebagai kelas raja. Anda pikir Anda bisa bertindak seperti ini dengan kekuatan Anda yang hanya berada di tahap awal tahap roh. Alis Luoli terangkat sedikit. Jari-jari rampingnya tidak bisa membantu tetapi menjentikkan sarung pedang. Pada saat ini, sedikit rasa dingin melintas di matanya yang seperti kaca. Saya ingin mengklarifikasi bahwa saya saat ini berada di tahap tengah tahap roh. Mu Chen tersenyum. Meskipun sebagian besar dari 2 esensi jiwa binatang spiritual tingkat surga diserap oleh 9 Netherber, sisa-sisa itu cukup baginya untuk mencapai tahap tengah tahap roh. Xie Guan dan yang lainnya mengeluarkan tawa mengejek saat dia, apakah itu ada bedanya? Mereka bertiga adalah kultivator tahap akhir tahap roh asli di mata mereka, tahap tengah tahap roh Mu Chen tidak jauh lebih baik dari tahap awal tahap roh. Di belakang ketiganya, beberapa siswa tahap roh juga setuju meskipun tingkat kekuatan ini tidak buruk, itu tidak cukup untuk membuat mereka takut. Saya pikir ada sedikit perbedaan. Mu Chen tersenyum pada Keti namun, mata hitamnya tidak membawa sedikit pun senyuman di dalamnya. Dia berbicara, selanjutnya, saya akan membiarkan kalian bertiga bermain-main dengan saya sebentar. Itu jika kalian mampu melakukannya. Xie Guan dan yang lainnya tercengang. Kata-kata Mu Chen ini berarti dia ingin bermain-main dengan mereka bertiga sendirian. Dengan kekuatan tahap tengah tahap rohnya, satu orang akan cukup untuk menghadapinya. Bukankah dia hanya mencari kematiannya sendiri dengan ingin bertarung melawan mereka bertiga sendirian? Mereka bertiga saling bertukar tatapan satu sama lain namun, mata mereka dengan cepat melayang ke arah Luoli, yang berada di samping Mu Chen. Jika Anda tidak menikmati menjadi lawannya, saya bersedia bertukar tempat dengannya. Luoli berkata samar saat dia melirik ketiganya. Ohoho, karena kamu memiliki keberanian seperti itu, kami tidak akan memberimu muka jika kami menghindarimu. Mendengar ini, Xie Guan dan yang lainnya langsung santai dan menjawab. Oi, Mu Chen, apa yang kamu lakukan? Melihat ini, Ye Qingling buru-buru berjalan mendekat dan bertanya. Ketiganya adalah kultivator di level tahap akhir tahap roh. Bahkan jika Mu Chen telah membuat terobosan sebelumnya, dia masih hanya berada di tahap tengah tahap roh. Bagaimana mungkin dia bisa melawan mereka bertiga sendirian? Orang ini biasanya cukup pintar, mengapa dia menjadi begitu bodoh sekarang? Mungkinkah dia ingin pamer di depan Luoli? Luoli memandang Ye Qingling, yang memiliki ekspresi khawatir di wajahnya kemudian, matanya yang seperti kaca terfokus pada Mu Chen lagi, dan tatapannya sepertinya menyampaikan ekspresi gelisah. Bajingan ini, tidak ada kekurangan gadis cantik di sampingnya. Ketika Mu Chen memperhatikan tatapan Luoli, dia hanya bisa tersenyum tak berdaya kemudian, dia berbalik ke arah Ye Qingling dan tertawa, tenang, saya tahu apa yang saya lakukan. Melihat ini, Ye Qingling tidak mengatakan apa-apa lagi namun, matanya berbinar ketika dia mengalihkan pandangannya ke arah Luoli, kamu adalah Raja Luo, kan?
Saya akhirnya bisa melihat Anda dari jarak sedekat itu. Saya datang untuk memuja Anda. Sepertinya ini adalah pertama kalinya Luoli bertemu dengan seorang gadis yang begitu antusias terhadapnya. Dia sedikit ragu-ragu sebelum mengangguk. Halo. Halo, saya Ye Qingling. Mu Chen melirik Ye Qingling, yang sangat bersemangat dan benar-benar tidak bisa berkata jadi dia adalah salah satu penggemar Luoli. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mengabaikan mereka berdua. Segera setelah itu, dia mengambil 2 langkah ke depan dan menatap ketiganya di langit. Jika kalian bisa menangkis salah satu seranganku, aku akan melupakan apa yang telah dilakukan sebelumnya. Jika kalian gagal melakukannya, tinggalkan saja simbol-simbol kalian. Saat ini saya tidak memiliki simbol-simbol itu. Mendengar ini, Si Eguan dan yang lainnya tertawa dingin. Orang ini benar-benar gila. Apakah dia benar-benar memperlakukan kami seolah-olah mereka adalah anjing atau kucing kecil? Bagaimana mungkin dia bisa berurusan dengan kita dengan begitu mudah? Kalau begitu kita akan meminta bimbingan dari Blood Calamity yang terkenal dan terkenal, Mu Chen. Mereka bertiga tertawa. Tawa mereka dipenuhi dengan sarkasme yang mengejek. Mu Chen tersenyum dan sama sekali tidak menghiraukan tawa sarkastik mereka. Kemudian, dia perlahan-lahan memejamkan matanya. Ketika kerumunan siswa Spirit Stage memperhatikan tindakan Mu Chen, mereka tercengang namun, sebelum mereka bisa mengatakan apapun, mereka menyadari bahwa segel spiritual dengan cepat muncul dari telapak tangan Mu Chen. Segel spiritual. Dia sebenarnya adalah Master Arai Spiritual. Sedikit keterkejutan melintas di kerumunan. Si Eguan dan yang lainnya masih memiliki cibiran di wajah mereka namun, ekspresi mereka segera berubah menjadi serius. Ini karena mereka menyadari bahwa jumlah segel spiritual di tangan Mu Chen sebenarnya telah melampaui 30. Biasanya, arai spiritual yang membutuhkan total 35 segel spiritual sudah cukup untuk menjadi ancaman bagi kultivator tahap akhir tahap roh. Dengun. Tatapan mereka berangsur-angsur berubah menjadi lebih serius, saat mereka menyadari jumlah segel spiritual di tangan Mu Chen sudah mencapai 35 segel. Selain itu, tidak ada tanda-tanda berhenti. 36 segel, 38 segel, 40 segel. Ketika jumlah segel spiritual di tangan Mu Chen telah mencapai 40, para siswa tahap roh semuanya menarik napas dalam-dalam. Kejutan dengan cepat memenuhi mata mereka. 40 segel spiritual. Akhirnya, pada saat ini, ekspresi Si Eguan dan yang lainnya berubah total. Bab 144 Kekuatan Barisan Gajah Naga. Bas. Semua 40 segel spiritual mengeluarkan getaran saat mereka mengembun di tangan Mu Chen. Kemudian, fluktuasi spiritual terpancar dan menyebabkan getaran lebih lanjut di udara sekitarnya. Pada saat ini, semua orang dikejutkan oleh 40 segel spiritual. Bahkan Ye Qingling, Chu Qi dan Fang Zong tercengang. Sejak kapan Mu Chen memiliki teknik sekuat itu? Bahkan di antara arai spiritual peringkat 2, arai spiritual yang terdiri dari 40 segel spiritual sangat kuat. Kekuatannya adalah sesuatu yang bahkan kultivator tahap akhir tahap roh biasa harus menghindar. Sambil menyaksikan adegan ini dengan tenang terjadi di depan matanya, Luoli mengeluarkan senyuman lembut. Desir. Begitu Mu Chen membalikkan tangannya, 40 segel spiritual langsung mengintegrasikan diri mereka ke udara. Pada saat yang sama, udara di sekitarnya dengan cepat menjadi terdistorsi. Cahaya keemasan gelap yang samar mulai memancar dari udara. Raung. Sementara ruang menjadi terdistorsi, raungan naga yang samar bergema dan mengguncang pegunungan. Di langit di dekatnya, ekspresi Si Eguan dan yang lainnya berubah menjadi sangat serius. Ekspresi penuh penghinaan yang awalnya mereka miliki, akhirnya memudar. Dari arah spiritual, mereka bisa merasakan sesuatu yang mampu mengancam mereka. Ayo kita lakukan ini bersama-sama. Mereka bertiga saling bertukar tatapan dan benar-benar melepaskan kesombongan mereka dengan sebuah teriakan, energi spiritual yang pekat meledak dari tubuh ketiganya. Tepat di belakang mereka, cahaya dari binatang spiritual ilusi mereka muncul. Jelas bahwa ini adalah esensi jiwa dari spiritual beast yang telah mereka telan. Menilai dari kepadatan energi spiritual mereka, itu seharusnya adalah spiritual beast yang kuat yang kira-kira berada di 100-an dari myriad beast record. Untuk memblokir serangan arai spiritual Mu Chen yang kuat, ketiganya tidak berani menahan diri. Bas. Cahaya keemasan gelap dengan cepat memancar dari atas Mu Chen itu akhirnya berubah menjadi arai spiritual emas gelap yang sangat besar. Kemudian, arai spiritual perlahan-lahan beredar, dan berkas cahaya keemasan gelap terjalin bersama memancarkan fluktuasi misterius. Dilihat dari penampilannya, arai spiritual yang terjalin ini sepertinya ditempati oleh naga dan gajah, yang menjaga langit dan bumi. Akhirnya, mata Mu Chen yang tertutup rapat perlahan-lahan terbuka kembali. Dia mengulurkan jari-jari rampingnya, dan mengetuk udara sambil bergumam dengan tenang, barisan gajah naga.
Boom! Seolah-olah itu adalah matahari keemasan gelap, semburan dahsyat cahaya keemasan gelap yang menyilaukan muncul dari susunan kemudian berkas cahaya keemasan gelap yang sangat besar meletus dari arai spiritual. Ketika berkas-berkas cahaya itu melesat keluar, mereka saling bertautan satu sama lain dan akhirnya membentuk seekor naga yang mengaum dan seekor gajah raksasa yang seluruh tubuhnya terbuat dari emas. Saat naga dan gajah itu berlari kencang, langit tampak bergetar karena benturan mereka. Energi spiritual yang menyelimuti dunia mengalir ke arah ketiganya. Di belakang, kerumunan siswa panggung roh memiliki ekspresi pucat saat mereka menyaksikan naga dan gajah yang perkasa. Dari apa yang mereka rasakan, mereka tahu bahwa kekuatan ini bisa langsung melenyapkan mereka. Dong! Pada saat ini, Xie Guan dan dua orang lainnya melepaskan serangan mereka bersama-sama. Dengan teriakan, energi spiritual yang padat terbentuk menjadi tiga pilar energi spiritual dan menembus langit. Dengan atmosfer yang luar biasa, itu bertabrakan dengan ganas dengan naga dan gajah. Boom! Gelombang kejut energi spiritual, yang bahkan dapat dilihat dengan mata telanjang, meluas dari ledakan bahkan udara pun seakan-akan tergeser oleh gelombang kejut ini. Hal ini menyebabkan semburan angin kencang mengamuk di hutan. Penindasan gajah naga. Saat ini terjadi, sedikit rasa dingin melintas di mata hitam Mu Chen. Dia diam-diam berteriak jauh di lubuk hatinya saat dia mengubah segel yang terbentuk dengan tangannya. Boom! Lebih cepat dari yang bisa dilihat mata, naga dan gajah itu menyatu dan membentuk cakram keemasan. Di atas piringan tersebut, seekor naga emas melesat di udara saat gajah emas menginjakkan kakinya di tanah. Aura yang dihasilkannya sungguh mengejutkan. Bang! Ketika penindasan cakram cahaya keemasan gelap turun, pilar cahaya yang terbentuk dari Xie Guan dan yang lainnya mulai pecah. Seketika, wajah mereka menjadi pucat pasi, dan ekspresi mereka dipenuhi dengan kengerian. Pada akhirnya, pilar energi spiritual benar-benar hancur dan cakram cahaya keemasan gelap berubah menjadi cahaya, yang melesat keluar dan bertabrakan dengan keras dengan tubuh Keti. Uci. Pada saat ini, ekspresi ketiganya pucat saat mereka memuntahkan seteguk darah. Aura mereka dengan cepat melemah dan mereka mulai terhuyung-huyung. Kerumunan murid-murid tahap roh berubah secara drastis ketika mereka menyadari fakta bahwa serangan gabungan Xie Guan dan dua kultivator tahap roh tahap akhir lainnya gagal untuk sepenuhnya menghentikan kekuatan arai spiritual. Teror muncul di kedalaman mata mereka. Kekuatan arai spiritual ini sebenarnya sangat menakutkan. Xie Guan dan yang lainnya benar-benar pucat saat mereka saling bertukar tatapan. Mata mereka berkedip dan mereka dengan ganas bergegas pergi. Jelas sekali bahwa mereka berencana untuk pergi. Swiss. Tapi tepat ketika tubuh mereka menunjukkan beberapa gerakan, sosok ramping muncul dari belakang kemudian, sebuah pedang panjang hitam dengan lembut berhenti di depan mereka. Jika Anda ingin didiskualifikasi, silakan melangkah lagi. Luo Li melirik ketiganya dan menjawab dengan samar. Ketiganya langsung menegang dan keringat dingin menetes di dahi mereka. Mereka tersenyum pahit dan simbol di dahi mereka berkedip-kedip. Sebuah simbol peringkat 7 dan dua simbol peringkat 6 segera dilepaskan dan tiga cahaya spiritual mengalir ke arah Mu Chen, yang berada di bawah mereka. Pada saat ini, Mu Chen tidak ragu-ragu dan menyerap ketiga cahaya spiritual terse simbol yang awalnya redup langsung menjadi penuh dengan cahaya. Namun, bahkan setelah menyerap ketiga simbol tersebut, simbol Mu Chen tetap berada di level simbol peringkat 7. Jelaslah bahwa semakin sulit untuk menaikkan peringkat simbol setelah mencapai tahap akhir. Jika dia ingin meningkatkannya ke peringkat 8 atau peringkat 9, itu akan menjadi lebih sulit daripada peringkat 7. Ohoho, aku harus berterima kasih kepada kalian bertiga karena telah menyerahkan hadiah sebesar itu kepadaku. Mu Chen menangkupkan tangannya sebagai ucapan terima kasih kepada Xie Guan dan yang lainnya saat dia berbicara. Wajah ketiganya segera bergerak-gerak dan memperlihatkan senyuman yang penuh dengan kepahitan meskipun mereka terus-menerus mengutuk Mu Chen di dalam hati mereka tidak berani bergumam dengan keras. Di lokasi ini, tidak hanya ada Raja Luo yang menakutkan, bahkan Mu Chen, yang awalnya mereka anggap lemah, mengungkapkan kekuatan yang luar biasa. Arai spiritual yang dia gunakan sebelumnya bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan oleh mereka bertiga. Orang itu benar-benar tangguh. Pada saat ini, ketiganya memiliki mata yang dipenuhi dengan kepahitan. Kali ini, mereka mencoba mengambil kesempatan hanya untuk berakhir jauh lebih buruk daripada yang mereka mulai. Untuk meningkatkan simbol mereka ke tingkat seperti itu, mereka harus membayar dengan usaha keras. Namun, semua upaya ini diserahkan kepada Mu Chen. Selamat tinggal, kalian bertiga, aku tidak akan mengirim kalian pergi. Mu Chen tidak repot-repot berbicara dengan mereka sambil tertawa kecil. Mu Chen, kamu tidak boleh bertindak terlalu meskipun kamu memiliki Raja Luo yang melindungimu,
ada lebih dari satu raja dari jalan spiritual di dalam dunia surga utara ini. Begitu kamu mendekati aula surga utara, mari kita lihat seberapa sombongnya kamu. Xie Guan mengertakkan gigi sambil mengeluarkan seringai yang penuh dengan keengganan. Kemudian, dia tidak berani tetap berada di lokasi ini dan dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Jadi ada raja lain. Mu Chen tersenyum. Sedikit rasa dingin melintas di kedalaman matanya. Tidak peduli siapa itu, jika mereka percaya bahwa mereka dapat menginjak Mu Chen karena dia dikeluarkan dari jalan spiritual di tengah jalan, dia tidak keberatan membiarkan mereka memahami bahwa pemberdayaan jalan spiritual tidak memberi mereka keuntungan besar seperti yang mereka bayangkan. Semuanya, apakah kalian tidak akan pergi? Mungkinkah kalian semua berencana untuk menyerahkan simbol kalian kepadaku? Mu Chen menatap dingin ke arah para siswa tahap roh di udara karena dia tidak memiliki kesan yang baik tentang orang-orang ini. Namun, dia tidak memaksa mereka untuk menyerahkan simbol mereka. Jika dia melakukannya, ada kemungkinan dia akan dengan mudah dipojokkan oleh mereka. Bagaimanapun, cukup merepotkan untuk berurusan dengan begitu banyak orang. Para siswa panggung roh di udara semuanya mengeluarkan tawa hampa dan tidak berani membantah mereka segera bergegas pergi dan dalam beberapa detik, langit benar-benar kosong. Ketika Mu Chen memperhatikan langit yang kosong, dia juga menghela nafas lega. Luo Li turun dari langit dan berdiri di samping Mu Chen. Saudara Chu, Saudara Fang. Kali ini, saya harus berterima kasih. Mu Chen berbalik untuk menatap Cuki dan Fang Zong, yang memiliki ekspresi rumit, saat dia mengepalkan tinjunya sebagai ucapan terima kasih. Karena mereka bersedia untuk menonjol dan membantunya pada saat yang genting itu, bahkan jika itu tidak terlalu menguntungkan, Mu Chen masih akan mengingat bantuan dari mereka. Fang Zong tersenyum sambil menggelengkan kepalanya di sisi lain, Cuki sama sekali tidak menghiraukan Mu Chen dan matanya tertuju pada Luo Li. Mulutnya bergerak dan dia bertanya dengan wajah memerah, Luo Li, apakah kamu baik-baik saja hari ini? Luo Li melirik Cuki dan mengangkat alisnya. Dia berpikir sejenak sebelum bertanya, apakah kita saling kenal? Uci. Dari samping, Ye Qingling tidak bisa menahan tawa. Fang Zong juga menyeringai di wajahnya saat dia menatap Cuki dengan simpatik. Sungguh pria yang malang. Cuki menggaruk kepalanya dan menjawab dengan malu-malu, kita pernah bertemu di jalan spiritual sebelumnya. Anda bahkan pernah menyelamatkan saya sekali. Ketika Luo Li mendengar ini, dia mengangguk sedikit tapi ketika mereka menilai raut wajahnya, semua orang bertanya-tanya apakah dia telah mencoba untuk mengingat kembali ingatan ini. Namun, ini adalah kepribadiannya. Dia akan selalu mengambil sikap tidak peduli terhadap hal-hal yang tidak dia pedulikan. Kakak Chu, Kakak Fang. Ini semua berkat bantuan kalian aku berhasil memburu dua makhluk spiritual tingkat surga. Aku akan membiarkanmu memiliki naga roh misterius ini. Mu Chen melambaikan tangannya dan tubuh besar naga roh misterius muncul di tanah di depan mereka. Terima kasih, saudaramu. Melihat ini, Fang Zong benar-benar senang dan menangkupkan tangannya sebagai ucapan terima kasih. Selain itu, ada juga dua aura spiritual untuk simbol kita aku akan membagi satu untuk kalian berdua. Mu Chen menjentikkan jarinya dan aura spiritual berwarna biru sedingin es menyembur keluar. Menilai dari aura spiritual yang berasal dari makhluk spiritual peringkat surga, itu mungkin cukup untuk sebuah simbol untuk naik ke peringkat 7 sepenuhnya dari peringkat 1. Meskipun Mu Chen mungkin bisa mencapai simbol peringkat 8 jika dia menyerap dua aura spiritual ini, dia bukanlah orang yang akan mengambil semua keuntungan untuk dirinya sendiri karena dia telah menyerap dua esensi makhluk spiritual peringkat surga, dia telah memperoleh manfaat besar. Melihat bahwa Mu Chen bersedia menyerahkan aura spiritual simbol kepada mereka juga, dia dipenuhi dengan kegembiraan sehingga dia bahkan tidak bisa menutup mulutnya dan buru-buru membaginya dengan Cuki ini karena simbol mereka sudah berada di peringkat 6. Begitu mereka menyerapnya, mereka akan naik peringkat ke peringkat 7. Setelah menyerahkan barang-barang ini ke Fang Zong, Mu Chen memandang Ye Qingling dan menyerahkan aura spiritual lainnya dia berkata dengan malu-malu, aku awalnya berencana memberimu salah satu esensi jiwa makhluk spiritual, tapi ada sesuatu yang muncul dan semuanya hilang. Ye Qingling tersenyum saat dia mengambil aura spiritual dan berkata, tidak apa-apa. Meskipun sangat disayangkan bahwa esensi jiwa telah hilang, saya masih cukup puas hanya dengan ini. Aku pernah berburu makhluk spiritual tingkat surga sebelumnya beruntung bagimu, ada satu esensi jiwa dari spiritual beast tingkat surga yang tersisa. Itu juga cukup cocok denganmu. Mata Luo Li yang seperti kaca berkedip dan dia tiba-tiba mengulurkan tangannya. Segumpal cahaya melonjak keluar dan dari dalam gumpalan cahaya itu, tampak seekor unicorn seputih salju. Apakah ini unicorn lelah yang berada di peringkat 87 di peringkat bumi Myriad Beast Record?
Ye Qingling menatap esensi jiwa seputih salju dan terkejut. Dia buru-buru menjawab, itu terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Kamu telah membantunya, anggap ini sebagai ucapan terima kasihku. Luo Li tersenyum tipis dan meletakkan esensi jiwa di tangan Ye Qingling. Saya telah membantunya, namun Andalah yang berterima kasih kepada saya. Raja Luo benar-benar berbudi luhur. Ye Qingling melirik nakal ke arah Luo Li dan berkata, hubunganmu cukup bagus. Mu Chen juga tersenyum antara dia dan Luo Li, mereka secara alami tidak akan memperhatikan hal-hal ini. Dia segera melambai dan berkata, ayo pergi. Kita akan kembali sekarang. Mo Ling dan yang lainnya mungkin cukup cemas. Setelah kita menemukan mereka, kita mungkin harus menuju ke wilayah paling dalam dari Aula Surga Utara. Hanya tempat itu yang akan benar-benar hidup. N. Bab 145 Saingan Lama. Di perkemahan klan Ye, sorak-sorai yang penuh dengan kegembiraan langsung pecah saat Mo Ling dan yang lainnya melihat Mu Chen, Ye Qingling dan yang lainnya kembali. Beberapa waktu yang lalu, informasi tentang Mu Chen yang dikejar-kejar oleh orang lain beredar, jadi, mereka semua tahu tentang hal itu dan sangat khawatir. Meskipun mereka tahu betapa kuatnya Mu Chen, situasinya tidak sama seperti sebelumnya. Kekuatan besar yang mengejarnya terlalu menakutkan. Oleh karena itu, mereka cukup khawatir. Jika sesuatu terjadi pada Mu Chen, Ye Qingling dan yang lainnya, yang mencuri banyak simbol mereka, mungkin akan menyebabkan kejatuhan klan Ye. Kakak. Suner buru-buru bergegas dan terjun ke pelukan Ye Qingling. Yang terakhir memeluknya sambil tersenyum. Kakakmu. Mo Ling dan yang lainnya juga berkumpul dengan cepat, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Tetapi ketika mereka hendak berbicara, mereka melihat gadis berbaju hitam di belakang Mu Chen. Karena penampilannya, kelompok anak laki-laki itu benar-benar tercengang. Gadis bergaun hitam itu memiliki penampilan yang halus dan cantik. Penampilan itu bahkan telah melampaui penampilan Ye Qingling. Selain itu, temperamen yang dia pancarkan juga luar biasa. Matanya yang seperti kaca itu tenang dan tenteram. Mereka memberikan perasaan yang memabukkan bagi semua orang yang menatapnya. Meskipun Mo Ling dan yang lainnya telah melihat banyak gadis cantik sebelumnya, ini adalah pertama kalinya mereka melihat kecantikan Ye. Pada saat itu juga, semua anak laki-laki muda itu menahan diri untuk tidak berbicara dan ragu-ragu, keluh di depan gadis cantik ini. Kalian seharusnya tidak memiliki pikiran yang tidak diinginkan, orang ini adalah orang besar. Selain itu, seseorang sudah mendapatkannya. Jika kamu berani memikirkannya, kamu harus berhati-hati terhadap Mu Chen yang akan memukulimu sampai kamu seperti babi. Ye Qingling menutup mulutnya sambil tertawa. Karena karisma Luo Li adalah sesuatu yang bahkan dapat mempengaruhi Ye Qingling yang biasanya tenang, tidak mengherankan jika hal itu mempengaruhi Mo Ling dan yang lainnya. Ah! Pada saat ini, semua orang berteriak. Kemudian, tatapan iri ditembakkan ke arah Mu Chen. Bertentangan dengan ini, Mo Ling malah menggaruk kepalanya saat dia bertanya, saudaramu, kapan Anda menemukan kecantikan seperti itu? Saudari Qianer akan sedih jika dia tahu. Mendengar ini, hati Mu Chen tiba-tiba melonjak, anak nakal ini benar-benar berbicara dengan ceroboh. Siapa saudari Qianer? Seperti yang diharapkan, Luo Li mendekati Mo Ling saat matanya yang jernih melirik ke arah Mu Chen. Kemudian, dia bertanya sambil tersenyum. Wajah Mo Ling langsung memerah dan menjawab dengan ragu-ragu, itu adalah teman kita di alam spiritual utara. Dia tumbuh bersama dengan saudaramu. Oh, jadi itu teman masa kecil. Tangan ramping Luo Li dengan lembut mencubit telapak tangan Mu Chen saat dia berbicara. Ketika Mu Chen memperhatikan ekspresi Luo Li, dia cukup tertarik. Bagaimanapun, dia terbiasa dengan ekspresinya yang tidak peduli dan acuh tak acuh. Jadi, ini adalah pertama kalinya dia melihat ekspresi seperti itu juga. Ayo pergi, jangan cemburu. Mu Chen tersenyum dan memegang tangan Luo Li yang hangat dan ramping saat dia menuju ke dalam kamp. Semua orang harus mempersiapkan diri. Kita akan berangkat besok dan menuju ke wilayah terdalam dunia surga utara. Namun, semua orang dapat bersantai. Saya tidak akan membiarkan siapapun di sini tersingkir. Karena Mu Chen sudah bercampur dengan klan Ye yang kecil untuk sementara waktu, dia memiliki sedikit perasaan terhadapnya, jadi, dia tidak keberatan membantu mereka. Saudaramu luar biasa. Ketika anggota klan Ye mendengar ini, mereka langsung bersukacita dan berteriak dengan penuh semangat dengan kata-kata Mu Chen, mereka tidak perlu khawatir simbol mereka tidak mencapai peringkat yang dibutuhkan dan, dengan demikian, tersingkir. Di sisi lain, wajah Luo Li menjadi sedikit merah saat dia diseret oleh Mu Chen di bawah tatapan banyak orang. Dia meronta sejenak, tapi Mu Chen memeluknya erat-erat. Pada akhirnya, dia hanya bisa membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan. Saat langit malam menyelimuti mereka, api unggun menyala di dalam perkemahan,
membuatnya menjadi sangat hidup. Di sudut perkemahan, Mu Chen dan Luo Li duduk sendirian di samping api unggun. Meskipun tatapan akan terus diarahkan secara diam-diam, tidak ada yang datang untuk mengganggu mereka. Tangan ramping Luo Li memegang rak ludah saat daging panggang yang mempesona mengeluarkan aroma yang memikat di atas api. Dibandingkan dengan apa yang biasanya dibuat Mu Chen, itu jauh lebih baik dalam hal bau dan rasa. Melihat Mu Chen menatapnya dengan iri, Luo Li tidak bisa menahan tawa saat dia menyerahkan daging panggang itu. Akhirnya aku bisa makan apa yang dibuat sendiri oleh Tuan Raja Luo lagi. Mu Chen menerima dan menghela nafas. Rasa ini benar-benar sesuatu yang dia rindukan. Mendengar Mu Chen menggodanya, Luo Li mengedipkan mata padanya namun, sudut bibirnya dengan lembut terangkat dan mengungkapkan kegembiraan di dalam hatinya. Selama dia bersama dengannya, bahkan hal terkecil pun membuatnya lebih bahagia daripada saat dia memburu makhluk spiritual tingkat surga sendirian. Sementara dia duduk dengan anggun di samping api unggun, gaun hitamnya membentuk tubuh kemudian, dia diam-diam memperhatikan Mu Chen dengan rakus melahap daging saat jari-jari kurusnya melepaskan pita di rambutnya. Saat dia melakukannya, rambut peraknya yang panjang tergerai dan memancarkan kilau yang menyilaukan di bawah cahaya api. Kapan rambutmu akan kembali? Mu Chen dengan cepat menghabiskan daging panggang dan dengan santai bertanya sambil melirik rambut Luo Li. Dia samar-samar ingat bahwa dia pernah bertanya kepada Luo Li tentang warna rambutnya. Saat itu, dia telah menyebutkan bahwa itu adalah hasil dari seni spiritual Gong Fa yang dia latih. Apakah kamu tidak menyukainya? Luo Li sedikit terkejut dan mencoba bertanya dengan santai. Bagaimana saya berani mengatakan hal seperti itu? Jika aku mengatakan bahwa aku tidak menyukainya, kamu akan mengabaikanku selama beberapa hari. Mu Chen tidak bisa menahan tawa. Saat itu, dia telah menyebutkan bahwa akan terlihat lebih baik jika warnanya hitam. Sebagai tanggapan, Luo Li memberikan senyuman tanpa komitmen kepadanya. Namun selama 3 hari berikutnya, Mu Chen harus mengurus persediaan makanannya sendiri. Jadi, setelah hukuman ini, Mu Chen tidak berani membicarakan warna rambutnya. Berbicara tentang jalan spiritual, siapa yang mendapatkan mahkota roh? Mu Chen menyeka mulutnya dan bertanya pada Luo Li. Yang disebut mahkota roh adalah kemuliaan dan kehormatan tertinggi yang bisa diperoleh seseorang di jalan spiritual namun, satu-satunya yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya adalah orang-orang yang dinilai sebagai kelas raja. Itu juga merupakan momen yang paling memukau di seluruh jalan spiritual. Mengenai hal ini, Mu Chen sebenarnya telah menantikannya sebelum dia dikeluarkan dari jalan spiritual. Bagaimanapun, orang-orang yang berpartisipasi dalam momen yang memukau ini adalah orang-orang yang berdiri di puncak jalan spiritual. Darahnya mendidih saat dia berpikir bahwa dia akan mampu bersaing dengan mereka. Pada akhirnya, mahkota roh berakhir di tangan Wen Qingxuan. Luo Li menjawab, Wen Qingxuan, seorang gadis. Mu Chen cukup terkejut. Jalan spiritual cukup besar dan karena dia telah diusir di tengah jalan, dia sedikit tidak terbiasa dengan beberapa orang yang berdiri di puncak jalan spiritual. Paling tidak, dia belum pernah mendengar tentang Wen Qingxuan ini. Dia cukup kuat. Saat ini, dia memasuki Akademi Spiritual Myriad Phoenix. Anda mungkin akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya di masa depan. Luo Li mengangguk. Jika bukan karena fakta bahwa dia dipenuhi dengan amarah dan terus mengawasi Jisuan, dia mungkin akan menghadapi Wen Qingxuan. Namun, Jisuan bukanlah orang yang lemah. Meskipun dia berhasil mendorongnya kembali pada akhirnya, dia juga akhirnya membayar harga yang mahal. Seperti yang diharapkan dari 5 akademi besar ini benar-benar tempat berkumpulnya kelompok individu yang kuat. Mu Chen tersenyum. Siapa yang tahu betapa ramainya saat festival pertukaran 5 akademi besar berlangsung. Benar. Yang Hong juga memasuki Akademi Spiritual Surga Utara. Luo Li tiba-tiba angkat bicara. Yang Hong. Tatapan Mu Chen berubah menjadi serius. Di jalan spiritual, dia memiliki 2 musuh yang sangat kuat. Salah satunya adalah Jisuan, yang lainnya adalah Yang Hong. Dia tidak pernah membayangkan orang itu akan memasuki Akademi Spiritual Surga Utara. Bukankah itu berarti mereka akan bertemu di masa depan? Apakah dia di dunia surga utara juga? Mu Chen menatap Luo Li sementara tatapan dingin melintas di mata hitamnya. Meskipun peristiwa di jalan spiritual diam-diam disebabkan oleh Jisuan, Yang Hong mungkin juga terlibat di dalamnya. Ya, namun, dia tidak berada di dunia surga utara kita. Luo Li mengangguk. Ada total 4 dunia surga utara yang digunakan sebagai tempat ujian, dan sepertinya Yang Hong tidak berada di dunia yang sama dengan mereka. Tidak apa kita akan bertemu lagi secara alami di Akademi Spiritual Surgawi Utara. Mu Chen tersenyum tipis. Yang Hong, ya. Karena tidak ada cara untuk menemukan Jisuan sekarang,
saya akan berurusan dengan Anda terlebih dahulu. Jika tidak, bukankah akan sedikit membosankan di dalam Akademi Spiritual Surgawi Utara? Juga, ada total 8 orang, termasuk saya, yang memperoleh penilaian kelas raja di dalam dunia surgawi utara ini. Luoli melanjutkan, di antara kami berdelapan, ada 2 orang yang harus kau ketahui. Mereka adalah 2 bersaudara, Si Jingtian dan Si Hao. Saudara-saudara keluarga Si yang hampir kita bunuh di jalan spiritual. Mu Chen mengerutkan kening. Musuh benar-benar ditakdirkan untuk bertemu lagi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan bertemu dengan mereka lagi. Ya, saat ini, kedua bersaudara itu hanya selangkah lagi untuk mencapai tahap fusi surgawi. Mereka cukup kuat. Luoli menjawab. Mu Chen mengangguk jika mereka hanya selangkah lagi untuk mencapai tahap fusi surgawi, itu berarti terobosan mereka tidak terlalu jauh. Di dunia surga utara, mereka akan dianggap sebagai yang teratas. Kamu sudah memasuki tahap fusi surgawi, kan? Mu Chen memandang Luoli dan bertanya. Luoli mengangguk dan tersenyum, jadi kamu harus cepat-cepat menyusulku. Jika tidak, kamu akan terlempar jauh di belakangku. Bahkan jika aku terlempar jauh di belakangmu, aku masih bisa memukulmu. Mu Chen menggoda. Cabul. Luoli sedikit malu dan mengedipkan mata padanya. Lalu, dia berkata, aku akan berkultivasi. Kamu harus berjaga malam ini. Saat kata-kata ini keluar dari mulutnya, matanya melembut. Dia teringat kembali pada hari-hari di jalan spiritual ketika mereka harus saling mengandalkan satu sama lain. Meskipun cukup sulit, hari-hari itu telah menjadi kenangan yang tak tergantikan di hati mereka. Mu Chen tersenyum dan bertanya, kalau begitu, ayo kita berpelukan lagi. Dia masih mengenang kulit hangat dan lembut yang dia peluk hari ini. Di masa lalu, sangat jarang dia mendapatkan perlakuan seperti itu. Luoli memelototi Mu Chen, orang ini menjadi lebih rakus. Saya harus mengabaikannya. Aku akan berkultivasi. Tangan ramping Luoli diletakkan di atas gagang pedang. Kemudian, dia memejamkan mata dan memasuki kondisi kultivasi. Sejak saat itu, dia mengabaikan Mu Chen. Melihat ini, Mu Chen tersenyum di bawah cahaya api unggun, dia menatap penampilan cantik Luoli. Sedikit kebaikan yang lembut juga melewati mata hitamnya. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Anda. Saya senang bisa menyelamatkan Anda saat pertama kali bertemu dengan Anda di jalan spiritual. Mu Chen menatap langit dan menghela nafas. Kemudian, dia perlahan mengepalkan tangannya. Tampaknya ada banyak saingannya di dalam dunia surga utara. Si Jingtian, Si Hao, Yang Hong. Aku membuatmu takut padaku selama jalan spiritual. Bahkan di dunia 1000 dewa, aku bisa melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, Anda tidak boleh meremehkan saya karena saya kehilangan pemberdayaan energi spiritual. Jika tidak, Anda harus membayar harga yang mahal.